Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Kali ini saya akan edukasi tentang program support Pilkades. Win-win solution bersama Bos Indonesia ya. Dengan menang untung, kalah untung. Oke, perkenalkan saya Sugeng Nganto, inisiator Bos Indonesia, penggiat Germas dan KKN SMK Indonesia dan penggiat Garuda Politik Indonesia ya, kesadaran politik masyarakat Indonesia. Menang untung kalah untung. Bapak sekalian, di dalam pesta demokrasi Pilkades ya kan, tentu ada menang dan kalah. Jadi ada risiko menang dan kalah ya. Jadi kalau kita mau ikut di dalam sebuah pesta demokrasi terutama Pilkades, kita harus siap menang, siap kalah. Ya kan? Harus siap, ya kan? Seperti filosofi orang Jepang. Kalau orang Jepang itu kalau mau perang itu berani mati. Tapi faktanya adalah musuhnya yang mati. Berani mati bukan artinya dia langsung pasrah mau mati, tidak. Karena dia berani mati itu adalah gimana segala upaya, kemampuan, potensi dikeluarkan biar menang. Nah, itulah mental. Jadi mental resiko itu harus dipikirkan ya. Ya kan, untuk orang yang memperhitungkan resiko maka resiko tidak jadi masalah lagi. Nah, itu kuncinya ya. Ya kan? Kalahnya aja untung. Kalau menang nggak usah dipertanyakan, pasti untung. Tapi gimana kita menang untung, kalah untung. Ya, menarik ya. Oke, kita kembali ke desa. Desa adalah, ya kan, ini menarik karena desa ini sekarang sudah secara konstitusi kita ada undang-undang desa, tepatnya undang-undang nomor 6 tahun 2014. Nah, apa desa? Desa pengertiannya adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, karena desa itu macam-macam. Ada yang bisa namakan daerah itu, ada bisa namakan pekon, ada yang bisa desa itu orang menamakan ada marga, ya kan, dan sebagainya. Jadi kampung dan sebagainya. Jadi istilah lainnya ya. Selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia. Itu desa ya. Nah, kalau pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Oke? Nah, apa kepala desa? Ya, menurut undang-undang tadi ya, undang-undang desa. Kepala desa adalah penyelenggara pemerintahan desa ya. Pasal 23 dan 25 undang desa. Adapun tugas kepala desa adalah penyelenggara pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pilkades atau pemilihan kepala desa adalah kepala desa itu dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 tahun terhitung saat tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 kali ya. 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Jadi ini kepala desa dan Pilkades. Nah, kepala desa adalah bagian dari trias politika. Jadi Bapak sekalian kalau di edukasi video berikut sebelumnya kita akan tentang trias politika. Jadi politika itu adalah kekuasaan atau kebijakan. Nah, Indonesia ini menganut itu sebenarnya trias politika, menganut teori Prancis Montesquieu ya. Jadi kita kekuasaan itu dibagi 3, kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, ya kan? Kekuasaan eksekutif adalah presiden termasuk kepala desa, ya kan? Jadi kita adalah bagian dari trias politika. Eksekutif adalah pelaksana undang-undang, legislatif pembuat undang-undang, yudikatif adalah pengawas pelaksanaan dari undang-undang. Oke. Kades sebagai kekuasaan eksekutif. Nah, eksekutif adalah lembaga kekuasaan, bukan lembaga sosial ya. Eksekutif kekuasaan ya, bagian dari trias politika. Nah, eksekutif di Indonesia itu presiden, wapres dan kabinetnya, gubernur, bupati, wali kota, kepala desa dan lurah, ya kan? Nah, fungsi eksekutif adalah melaksanakan regulasi ya, undang-undang, perda atau di desa namanya perdes ya. Jadi inilah kekuasaan eksekutif. Nah, desa ini menarik ya kan, karena dia sebagai pemerintahan terkecil ya, karena masa terbesar di desa ya. Nah, desa ini adalah menarik karena lahir undang-undang desa ya. Ini sangat pentingnya desa, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015. Intinya lah kewenangan dan kekuasaan desa seperti apa, bicara anggaran, kemandirian dan usaha desa lewat BUMDes. Jadi nanti ada detail tentang Undang-Undang Desa ya. Nah, dasar hukum Pilkades. Dari Pilkades adalah tentu Undang-Undang dasarnya Undang-Undang 6 tahun 2012 diturunkan dengan peraturan Menteri atau Permendagri ya. Kemudian teknisnya tentu
lewat bupati atau wali kota ya, membentuk panitia, kemudian ditetapkan keputusan wali kota. Nanti detail tentang Pilkades ya. Nah, hal-hal penting dalam Pilkades ini menarik ya. Jadi regulasi aturan Pilkades dari periode ke periode berubah. Jadi memahami regulasi penting. Jadi karena mungkin kita harus mengikuti setiap Pilkades tentu ada aturannya dan kita harus pahami karena peraturan itulah yang akan menentukan gimana langkah strateginya ya. Nah, sebenarnya Pilkades ini berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu secara musyawarah mufakat awalnya ya. Justru berubah menjadi pilihan langsung ini adalah sebenarnya itu saat kolonial ya. Jadi Thomas Raffles ya, kurang lebih 1811-1818 adalah berubah menjadi pemilihan ya kan. Jadi ini sebenarnya bukan warisan kolonial sebenarnya kan gitu loh. Karena awalnya kita adalah musyawarah mufakat ya. Pilkades itu satu kursi, banyak cakades berbeda dengan pilkada. Nah, Pilkades itu mirip juga dengan pilkada dan sebagainya adalah satu kursi yang rebut banyak calon. Beda sama pileg, kalau pileg banyak kursi banyak calon ya. Makanya strateginya harus itu ya. Cakades berangkat dari jalur perorangan. Jadi kalau calon kepala desa ini bukan jalur politik ya, dia perorangan ya. Siapapun boleh berhak untuk bisa mencalonkan kepala desa ya sebagai warga negara yang Indonesia ya. Nah, di dalam Pilkades satu orang satu suara, sama di dalam konsep demokrasi one man one vote. Nah, makanya justru itu makanya strateginya harus gitu ya kan. Makanya nanti ada gimana cara memenangkan sebuah Pilkades. Pilkades pasca lahirnya Undang-Undang Desa banyak muncul karena dengan adanya Undang-Undang Desa, dengan sekarang ada budgeting yang cukup besar juga ya kan, pengelolaan desa, maka jadi menarik di desa ini ya. Dengan beberapa kewenangan seorang kepala desa ya. Oke. Sukses Pilkades. Nah, gimana suksesnya adalah tentu kita tentu yang win-win solution tadi. Gimana menang untung kalah untung ya. Peserta Pilkades, siapa peserta Pilkades adalah pertahanan, jadi kades terpilih, kemudian cakades tidak terpilih atau mungkin calon dulu yang periode yang sebelumnya yang nyalon kalah, biasanya nyalon lagi atau pendatang baru. Oke. Beberapa poin penting tentang Pilkades ada 5. Ya kan, menanamkan balas budi jangka panjang dan dominan menang. Jadi sebenarnya memilih ini sebenarnya ada histori, ada sejarah ya. Ketika kita udah berbuat baik maka dia akan mempunyai potensi akan lebih menang ya. Pertahanan mempunyai potensi duduk kembali. Biasanya pertahanan punya potensi, tapi dengan syarat dia punya track record yang bagus tentunya ya. Sistem pemilihan one man one vote, jadi satu orang satu suara. Pemilih Pilkades teman, tetangga, saudara. Ini yang menarik di dalam Pilkades. Karena Pilkades itu kadang-kadang persaingannya cukup ketat, cukup menarik ya. Kadang-kadang kakak beradik bisa sama-sama nyalon. Ada saudaranya, adik iparnya, dan sebagainya. Ini kadang-kadang yang agak sedikit serunya di Pilkades kan seperti itu ya. Justru itulah kita harus punya strategi khusus ya. Maka persaingan semakin ketat, strategi 3M dan program support kolaborasi win-win solution menjadi prioritas utama. Karena begitu ketat, maka strategi 3M. Jadi dalam memenangkan suara atau mengenangkan suara politik itu adalah ada ilmu 3M. M pertama adalah mapping, M kedua adalah monitoring, M ketiga adalah mobilizing, jadi memobilisasi massa. Jadi intinya 3M. Jadi nanti teman-teman harus paham 3M mapping. Jadi kita per RT RW, jadi per keluarga kita harus kita pahami ya. Gimana? Nah, nanti itu sangat ada video detailnya ya. Nanti tentu Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi yang men-share video ini ya. Kita akan bicara tentang strategi 3M tentunya nanti. Oke. Nah, faktor kemenangan Pilkades. Sebenarnya faktor kemenangan Pilkades itu apa aja? Menurut Firman, menurut Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI adalah pertama lah figur kandidat, rekam jejak, tidak kontroversial, familiar masyarakat, popularitas, jadi figurnya bagus ya. Jaringan relawan, political marketing dan politik, tentu dia punya jaringan ya. Mau saudara, ya kan, mau organisasi apa punya jaringan. Kemampuan membangun rasa percaya dan kedekatan dengan konstituen, memahami nilai dan akar budaya, iya, karena itu penting ya kan, karena kita setiap desa punya budaya dan punya karakter beda-beda ya. Program yang ditawarkan menarik dan inovatif, tentu seorang kepala harus visioner ya, program yang menarik. Tapi ingat ada faktor X, bersifat di luar perkiraan dugaan, mempengaruhi pada swing voter, karena kita tidak bisa karena kita saya udah bagus elektabilitas, saya udah dikenal, tapi faktor X ada ya kan. Maka kita tidak boleh merasa terlalu pede, tapi justru itulah ketika kita terlalu pede justru kita lengah ya kan, bercelah-celah. Karena kemenangan itu sesungguhnya kemenangan setelah fix bahwa kita dapat menang, bukan artinya kita di awal kita bangga dengan elektabilitas, nggak boleh. Kita harus resiko terburuk, analisa terburuk harus dipikirkan sehingga kita adalah benar-benar
tidak boleh menyepelekan lawan. Ya, siapapun lawan kita, kita harus kita hargai dan kita harus antisipasi. Oke? Biaya pilkades ini menarik. Ya. Bahkan di daerah suatu di Kabupaten Serang tuh ada miliaran jadi kepala desa. Iya. Tapi sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi biaya pilkades. Potensi desa. Biasa kalau desanya potensi besar, di situ banyak industri ya biasalah kan. Pasti banyak ininya. Kemudian jumlah pemilih, ya kan, kemudian kompetitor. Nah ini yang kompetitor ini persaingannya yang biasanya yang bikin. Ya, kalau kompetitornya kuat ya sebenarnya terjadi biaya besar tuh karena ya tadi kompetitor persaingan, ya kan. Nah, kemudian karena ada orang juga yang ingin jadi kepala desa itu kadang-kadang bukan masalah apa dia menjadi ego atau menjadi wah ini kalau saya harus jadi menang ya karena ini menjadikan nilai lebih kan gitu. Kemudian karakter masyarakat. Nah, masyarakatnya kalau yang masyarakatnya menengah ke bawah, pendidikannya gimana itu mempengaruhi ya. Kalau masyarakat sudah melek politik dan ya tentu dia akan lebih realistis ya. Latar belakang pendidikan pemilih. Nah, ini kadang tingkat kesadaran politik. Nah, ini apalagi masyarakatnya nggak sadar politik. Yang penting saya yang ngasih duit aja. Nah, itu yang akan rusak. Nah, penggiat kesadaran politik. Nah, ketika di desa itu belum ada penggiat kesadaran politik, maka memang politik praktis lebih dominan. Tapi ketika ada kesadaran politik, nah nanti kita lewat komunitas Garuda Politik Indonesia, BOS Indonesia akan mengedukasi tentang politik sehat ya. Karena politik kalau nggak diedukasi, nggak dipahamkan, cenderung politik itu nggak sehat. Makanya kita harus ada politik sehat. Berarti ada politik tidak sehat? Iya, banyak politik yang tidak sehat. Nah, target pilkada adalah suara. Berarti siapa pemilihan kita, pemilih kita, kebutuhan pemilih kita adalah penting. Bukan masa ya, jadi suara. Masa bisa aja orang memilih tapi belum tentu memilih. Nah, disitulah ingat hukum memberi dan menerima menjadi kata kunci ya. Jangan berharap kita menerima kalau belum pernah memberi, itu rumusnya. Ya. Nah, karakter pemilih. Jadi pemilih ini ternyata karena potensi 10%, karena saudara 15%, karena golongan 5%, organisasi besar, persaudaraan. Nah, dari sini adalah 15% terbesar karena saudara. Persaudaraan itu sangat penting. Ya, 15% punya potensi, punya pengaruh ya. Kita berdasarkan riset tim sorot nasional seperti itu. Tetapi ingat, 15% kalau 100% kan baru 15%, yang lainnya ya kalau potensinya kurang. Nah, ini pengaruhnya ya. Yang lain juga harus segera kita pahami ya. Totalnya 40% ya. Ini faktor dari kelima faktor tadi. Tapi ingat, ternyata 60% orang memilih karena faktor balas budi. Nah, ini menarik nih. Balas budi. Ya kan? Jadi balas budi ini menjadi faktor yang sangat menarik. Ya kan? Balas budi ada dua, ya kan? Ternyata 60%. Apa itu dengan balas budi? Jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek itu sangat serangan fajar. Karena negara berkembang atau lagi daerah desa-desa yang cenderung menengah ke bawah itu ini dominan. Tapi ketika program jangka panjang dimainkan secara terencana, terukur, ya maka jangka pendek bisa nggak berperan. Jadi uang bisa nggak jadi ketika jangan. Tapi kalau program jangka panjang, edukasi yang sehat, politik sehat yang nggak dijalankan, program pemberdayaan yang dijalankan, maka yang berperan ya jangka pendek. Ya, makanya nanti lewat komunitas kita akan gimana memberikan persiapan sukses by design tentu dengan rencana yang matang ya. Program manajemen risiko. Jadi apabila kita bicara risiko tidak jadi masalah lagi tadi ya. Program menang untung kalah untung. Jadi kalau kita risiko diperhitungkan maka risiko tidak jadi masalah lagi. Oke. Kolaborasi. Nah ini gimana salah satu solusinya adalah kita kolaborasi ya, win-win solution ya. BOS Indonesia dengan Germas program pemerintah ya, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, GKN, Gerakan Kewirausahaan Nasional dan sebagainya. Nah, intinya apa? Kita sinergi kolaborasi dengan komunitas ya, tentu dengan program pemerintah. Nah, kita harus sinergi, menjadikan kekuatan. Jadi ini kan menjadi kekuatan yang akan bisa menggalang massa yang akan dikonvensi menjadi suara nantinya. Nah, intinya adalah apa Bapak Ibu sekalian? Konsep win-win solution adalah pemilihan kepala desa pilkades itu punya korelasi persamaan dengan berdagang niaga barang dan jasa ya. Ketika sales, terapis, tenaga kesehatan, tenaga pemasaran, lapangan mitra, bisnis, penggiat Germas dan GKN dalam aktivitas sehari-hari mempengaruhi orang lain untuk mengikuti apa yang ditawarkan. Jadi sama mempengaruhi ya. Kayak orang dagang tentu kita harus punya paham produk, gimana cara mengenalkan sebagainya. Nah, energi atau biaya yang dikeluarkan dengan adanya tambahan promosi calon kades dan tanpa nilai sama. Jadi ini menarik Bapak sekalian. Contoh ketika kita dari desa agak, contoh kita tinggal di Tangerang. Setiap hari kita ada pekerjaan atau bisnis Tangerang ke Jakarta, Tangerang Jakarta, Tangerang Jakarta. Ya kan, ketika suatu saat ada saudara kita, Pak, saya titip barang dong.
Saya satu kardus ke Jakarta, ya taruhlah di mobil kita atau di motor kita, maka kita berangkat ke Jakarta. Pertanyaannya adalah bensinnya sama nggak yang dikeluarkan? Sama. Tapi kalau kita tidak ada aktivitas ke Jakarta, terus ternyata Pak anu dong, titip dong ini barang satu kardus bawa ke Jakarta. Ya istilahnya ya wani piro, artinya ada biaya yang dikeluarkan. Jadi kita harus paham ya, jadi kita harus sinergisnya. Mempengaruhi orang lain dengan dasar trust, kepercayaan, 4D ya. Jadi sebelum kita dipilih itu ada 4 tahapan: dikenal, diterima, disenangi, dipercaya, dipilih. Jadi tertingginya dipercaya baru dipilih. Jangan saya udah dikenal, belum tentu dipercaya. Ya kan? Makanya dikenal, diterima, disenangi, dipercaya, dipilih. Ikuti tahap berikutnya. Kalau kompetitor kita atau saing kita udah melakukan tahap kedua, kita harus lebih jeli lagi. Maka nanti ada program namanya doktrinisasi dan penguncian suara. Ini level tertinggi di dalam ketika persaingan yang ketat ya. Maka nanti Bapak Ibu sekalian diikuti edukasi berikutnya atau menghubungi yang meng-share video ini ya. Nah, salah satunya BOS Indonesia. BOS Indonesia adalah komunitas bisnis online offline sehat sejahtera. BO-nya bisnis online offline atau berani optimis untuk sehat dan sejahtera, adalah komunitas bisnis online dengan 10 bidang. Bidangnya dari urusan bisnis online, urusan kuliner, kopi dan sebagainya. Jadi kita bersifat inklusif bukan eksklusif. Kalau inklusif itu melibatkan banyak orang, banyak pihak. Kalau eksklusif lah khusus. Karena kata inklusif itu adalah melibatkan banyak orang, karena target kita adalah kita banyak massa ya. Banyak pengikut, ibaratnya kan gitu. Tentu kita sinergi dengan pemerintah, Germas, program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2017, GKN dan SMK Bangun Desa. Nah, bentuk kegiatannya adalah apa? Nanti kita online dan offline, karena sekarang era O2O, offline to online, online to offline. Jadi online mendukung offline, offline mendukung online. Jadi dengan online ini kita lewat grup WA, kan, media lain, edukasi bisnis online, offline, kursus bisnis online, edukasi pola hidup sehat, ya karena sesuai Germas tadi ya. Offline-nya edukasi bisnis, edukasi Germas, pemeriksaan kesehatan, olahraga dan sebagainya. Nanti adalah ini bentuk kegiatan-kegiatan kita di lapangan yang tentu kita harus direncanakan secara matang ya. Oke. Tujuannya apa? Kita harus punya namanya di dalam tadi monitoring. Jadi mapping monitoring. Jadi di dalam memenangkan sebuah pilkades itu tentu yang paling berat adalah bukan kita membuat timnya, adalah merawatnya, maintenance adalah atau membuat jaringan itu akan menjadi loyal ya dalam jangka waktu yang lama ya kan. Karena kalau kita hanya kekuatan mendadak, kekuatan tadi yang tadi memilih karena faktor uang, nah itu bisa kalah kalau dengan cara yang panjang, membangun balas budi ya. Maka lewat sales, tenaga terapis dan sebagainya. Kan setiap hari lewat online kegiatan. Nah inilah biaya nggak terasa, operasional bisa termasuk di dalam kegiatan mereka. Jadi seperti saya ceritakan tadi, ketika sudah punya kegiatan rutin, ketika kita numpang, maka biayanya adalah sangat kecil ya, bahkan free kan. Intinya adalah apa? Program doktrinasi dan penguncian suara ini dengan perlu tahapan. Nah, nanti kita ada detailnya ya. Nanti intinya Bapak sekalian, actionnya adalah apa? Cakades tim sukses menjadi bagian dari komunitas BOS Indonesia, ya kan? Nanti kita akan baik sebagai bapak ibu angkat atau sebagai agen, yang jelas intinya adalah bagian dari keluarga atau penggerak. Ya nanti intinya kita ada program win-win solution, di mana menjadikan calon kepala desa ini menjadi bagian pemberdayaan dan win-win solution ya, dengan tentunya kita adalah tujuan adalah mendorong masyarakat yang lebih sehat, produktif dan sejahtera tentunya. Nah, program support BOS Indonesia menang untuk kalah untung ini intinya apa? Bapak kalau menang, kalau menjadi kades tentu yang kita harapkan ya, kekuasaan bijak terdapat, bisnis tetap jalan, jaringan pileg untuk pilpres juga punya kekuatan. Tapi ingat kalau kalah pun, kalau kita punya perencanaan yang matang, punya strategi yang gitu tadi lewat tahapan-tahapan tadi, maka kita tetap masih punya bisnis dan komunitas bisnis. Karena kita ingat, kita berpikir jangka panjang, jangan pendek aja, kan gitu loh. Bisnis jalan, komunitas bisnis jalan, kemudian kita punya jaringan untuk pileg, ya kan? Karena pesta demokrasi kan tidak hanya pilkada, ada tidak hanya pilkades ya, ada pileg, ada pilkada, ada pilbub, ada pilpres, ya kan, dan sebagainya. Nah ini penting. Kemudian kita punya waktu dan peluang untuk persiapan pesta politik berikutnya. Jadi kita kalau memang seorang petarung, seorang yang memang niatnya baik untuk ini, kita jangan kalah terus menyerah. Tidak, kalah pun kita punya waktu dan lebih banyak waktu dan peluang untuk gimana membangkit berikutnya. Nanti kita akan ada detailnya gimana ini strategi berikutnya ya. Intinya Bapak sekalian, untuk menjadi kades tentu dengan biaya yang tidak besar, dengan low cost, tentu kita harus kolaborasi ya. Intinya kita adalah sinergi antara komunitas, kemudian tim, kemudian dengan media. Media itu adalah pers ya, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers, adalah pers adalah wahana komunikasi massa, penyebar informasi dan pembentuk opini. Intinya Bapak sekalian, gimana kita sinergi untuk
bisa duduk PKDS. Ya, Bapak sekalian, intinya bahwa kita pemilih berdaulat negara kuat, sukses by design. Jadi kalau Anda ingin menjadi seorang tokoh desa dan menjadi kepala desa, dan tidak hanya kepala desa, nanti adalah bisa aja tokoh-tokoh politik berikutnya, tentu kita sukses by design, direncanakan dari awal. Jadi kita tidak instan, tidak mendadak ya, lebih baik direncanakan dari awal, karena sesuatu rencana di awal adalah ketika dapat mudah mengevaluasinya. Oke Bapak sekalian, sekali lagi sukses by design, sukses direncanakan, ya kan, direncanakan secara matang, ya kan, nanti dikerjakan secara sungguh-sungguh. Oke, sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Indonesia maju, Indonesia kuat, Indonesia jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.